Hari ini kalau ada orang yang bikin narasi, bikin framing, mereka yang berjasa mengislamkan orang-orang Nusantara ditertawakan saja. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kalau kita telusuri seluruh keilmuan yang berada di Nusantara, tentunya keilmuan tentang Islam yang berada di bumi Nusantara itu berasal dari peninggalan warisan Wali Songo. Maka hari ini kalau ada orang yang bikin narasi, bikin framing, mereka yang berjasa mengislamkan orang-orang Nusantara ditertawakan saja, karena tidak berdasar, tidak merujuk pada sumber-sumber sejarah tentang peradaban Nusantara. Sekali lagi, semua ilmu Islam di bumi Nusantara ini berasal dari peninggalan warisan Wali Songo beserta leluhurnya dan terah-terah mereka yang meneruskan estafet perjuangan kakek mereka, Wali Songo. Terus itulah sanad, yaitu ulama-ulama atau kiai-kiai Nusantara. Seperti ilmu kitab di bidang fikih, tauhid, tasawuf, dan sebagainya. Ilmu thariqah, ilmu hikmah, tapi bukan ilmu perdukunan loh, ilmu hikmah. Dan ilmu hisib. Oleh karena itu kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada mereka dengan cara melestarikan dan menghidupkan kembali ilmu-ilmu tersebut. Karena ilmu-ilmu itu bagian dari kasanah keilmuan Islam yang tidak ternilai harganya dan merupakan pusaka berharga bagi umat Islam di Nusantara. Kita harus paham itu semua. Makanya kenapa Bani Ba'alwi itu tetap kekeh. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, pondok pesantren itu mengajarkan Al-Barzanji, kitab Al-Barzanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Tetapi Ba'alwi mengajarkan Simtud Duror, kan gitu. Berarti ada pergeseran dari Al-Barzanji menuju Simtud Duror. Terus suatu ketika ada framing bahwa mu'alif kitab Al-Barzanji itu adalah tokoh Syiah. Dan di suatu ketika mereka berkuar-kuar bahwa Syiah itu bukan Islam. Nah, ini loh pergeseran kasanah keilmuan Nusantara ini mulai luntur. Ya karena itu ada orang yang mencoba untuk memframing, menarasikan bahwa ilmu inilah yang lebih afdol, lebih segala-galanya. Nah pada saat orang Nusantara itu sudah beralih contoh dari Al-Barzanji menuju Simtud Duror, berarti kasanah itu sudah hilang. Nah ini fakta. Sekarang itu yang lagi booming itu adalah Simtud Duror. Contoh, bukan Al-Barzanji.
Berarti ada pergeseran-pergeseran nilai ilmu. Bisa dipahami? Belum lagi amalan-amalan yang lain. Kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita mengajarkan kita untuk bertahlilan, tahlilan seperti amalan malam Jumat itu. Tapi ada yang memframing, menarasikan kalau keinginan kalian pengen terijabah oleh Tuhan, jangan ngamalkan tahlilan. Saya mendengarkan langsung, amalkan rotib. Muncullah rotib al-hadad, rotib al-ados, dan seterusnya. Dan ternyata setelah ditelusuri rotib al-hadad bermasalah. Ada yang mengatakan plagiat, tapi saya tidak ikut-ikutan. Tapi yang jelas dari kitab-kitab yang diterangkan itu bahwa al-hadad itu istilah baru-baru ini. Padahal yang mengamalkan rotib yang pertama kali yang diberi nama, dilabeli al-hadad, rotib al-hadad itu adalah Syekh Ar-Rifai Al-Ghabir. Makanya yang lebih tepat itu adalah namanya Rotib Ar-Rifai Al-Ghabir. Sebenarnya mereka mau bikin identitas, Bani Ba'alwi ini mau bikin identitas supaya diakui di Nusantara bahwa mereka adalah penyebar Islam di Nusantara, bahwa mereka adalah yang berjasa dengan orang Nusantara. Banyak sekali narasi-narasi yang mereka hembuskan kepada kita. Kalau tidak ada kami, ente antum semua itu masih menyembah batu dan kayu. Makanya hari ini kita harus komitmen untuk setia terhadap ajaran-ajaran dari kiai-kiai kita, guru-guru kita. Kita diajarkan berjanji, ya sudah kita amalkan al-berjanji itu. Ini adalah kasanah keilmuan, turunan Wali Songo, warisan Wali Songo yang diturunkan kepada terah-terahnya kiai-kiai Nusantara yang ikhlas membimbing kita semua. Guru-guru kita mengajarkan kita tahlilan tiap malam Jumat, itu saja kita amalkan. Apa tidak boleh mengamal rotib? Boleh. Siapa yang melarang mengamal? Silahkan. Boleh. Makanya semua ilmu Islam di bumi Nusantara ini berasal dari peninggalan warisan Wali Songo beserta leluhurnya dan terah-terah mereka. Para ulama, para kiai yang mengajarkan di pondok pesantren. Itu yang harus kita cermati. Nah, untuk mempelajari dan menguasai ilmu hikmah dan ilmu thariqah, faktor yang terpenting adalah terlebih dahulu harus dihiasi dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, agar nantinya tidak tergelincir ke dalam lembah kemusyrikan dan jurang kesesatan. Masih terekam di benak saya. Saya selalu mengingatkan kepada kita, kowe ojo belajar hikmah dhisik lek urung ngaji katam alfiyah atau katam maklun. Kamu jangan belajar ilmu hikmah dulu kalau belum katam alfiyah atau maklun. Nanti kalau sudah katam alfiyah atau maklun silahkan. Nah sekarang ini pergeseran-pergeseran nilai itu sudah ada kelihatan. Anak kecil belajar ilmu hikmah, gembeleng, iso titik, bisa sedikit saja sudah wah gitu ya. Nah terus thariqah. Makanya kan thariqah itu kan suatu ilmu tuh sebenarnya. Jadi saringat, thariqah, makrifat, hakikat. Sebenarnya kan ada step by step, ada levelnya kan begitu. Loh saringat belum menguasai langsung ke thariqah. Ya nanti kan ada kepincangan, ketimpangan yang tentunya ini bertentangan dengan ilmu syariat. Makanya kuasai dulu syariat. Tauhidnya itu diperdalam dulu. Ya belajar seperti Nadhum Aqidatul Awam kan gitu tuh.
Minimal seperti itu, fikih harus menguasai syariat. Nah, nanti kalau sudah menguasai itu semua, tasawuf sudah, kita baru thariqah. Ada step by stepnya. Nah, berbeda dengan Pak Alwi ini. Pak Alwi ini ya sudah, mau bingat thariqah alawiyah langsung dibingat, selesai. Tanpa ada step by stepnya, enggak ada. Ini ilmu, ini sebenarnya itu ilmu yang sangat luar biasa, warisan para leluhur kita, penyebar tanah Islam di tanah Nusantara, yaitu Wali Songo. Yang ini harus kita betul-betul kita pertahankan, bahwa ini kasanah keilmuan identitas kita yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan ila yaumil kiamah. Kita tidak usah melirik sesuatu yang dijual oleh mereka-mereka yang tentunya hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nasabnya ternyata bermasalah kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.